Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi. Bismillah. Kemarin kita sudah resensi yang ketiga, sekarang yang keempat. Ya. Keempat. Nanti lihat di seri ke-13, di komentar seri ke-13. Ya. Ini lihat di huruf R, ya. Di seri ke-13 lihat komentarnya di huruf R. Aku hanya bacakan supaya kamu juga sendiri bisa baca. Intinya, ini hadis panjang banget nih. Ya. Intinya, hadis ini mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu berumur 120 tahun. Aku nggak baca semuanya karena panjang ini ya. 120 tahun. Kalau kemarin kan aku tidak mengutip gini loh. Kadang-kadang memang dalam penyampaian itu aku hanya menyampaikan substansinya tanpa mengutip ke original sumbernya, karena ya kadang-kadang kemampuanku berpikir itu masih lebih cepat dari kemampuanku mencari referensi lain gitu loh. Nah, makanya kemarin aku minta tolong sama teman, tolong hadirkan hadis yang mengatakan Kanjeng Nabi Isa itu berumur 120 tahun. Dan alhamdulillah, terima kasih Mas, sudah dibantu saya datanya. Ini datanya. Ya. Kalian baca di tempat yang aku kasih tahu tadi. Intinya di sini Kanjeng Nabi Muhammad berumur 120 tahun. Sekarangnya tinggal ngitung aja. Gitu loh. Gini, aku akan cerita lagi sedikit. Berapa lama kita percaya bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu hadis? Coba. Berapa lama kita percaya bahwa itu hadis? Kan? Oh, itu ulama-ulama terdahulu. Dan kita menganggap ulama-ulama terdahulu mesti benar. Nggak bisa salah. Begitu. Tapi kan sekarang kita sudah berubah pikir. Ternyata tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu adalah kata-kata mutiara, bukan hadis. Terus bagaimana pendapatmu tentang orang yang melakukan koreksi, mencari kebenaran, bahwa ternyata dia menyimpulkan itu bukan hadis? Akan kamu hadapkan dengan ulama terdahulu? Silahkan. Justru kita berterima kasih terhadap beliaunya yang mengadakan penelitian mustalah hadis, ternyata itu bukan hadis. Gitu loh. Makanya aku bilang berkali-kali, jangan kau pegang hadis itu menjadi sesuatu yang absolut. Itu sudah salah satu sumber kesalahan. Nah, sekarang, dari 46 hadismu yang aku jelaskan kemarin, mana bukunya Bapak Le? Itu deh, Bapak sini bukunya. Yang kuning. Nih. Buku ini sangat bagus sekali. Nih. Coba kamu lihat, nampak di situ? Nampak? Ini ommu biar tahu ini. Jelas? Jelas, ya. 46 hadis dikatakan di sini yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi. Sekarang ketemukan dengan satu hadis. Kalau di resensi ketiga kemarin kan aku sudah jelaskan bahwa kebenaran itu tidak demokrasi kan. Jadi aku cukup untuk membantah hadis itu dengan hadis saja, nggak usah dengan Al-Quran. Nggak usah aku mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu kataman Nabi. Nggak usah, wes. Dengan hadis saja. Di sini dinyatakan 120 hadis. 120 tahun usianya. Sekarang tinggal ngitung. Gitu.
Mungkin kamu bilang, oh itu hadis itu palsu, Pak. Kamu boleh kan ngomong begitu? Oke. Ternyata aku boleh nggak ngomong bahwa hadis yang kamu pegang mengatakan Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu juga palsu? Boleh nggak? kan kita harus duduk di atas meja yang sama. Gitu loh. Jadi, sudahlah. Kalau kita tidak ketemu di hadis, kembalikan ke Al-Quran. Ayo taat sama Al-Quran. Sudah nggak usah neko-neko lah, nggak usah macam-macam. Taat sama Al-Quran. Bukan berarti aku ingkar sunnah. Ini goblok juga yang mengatakan aku ingkar sunnah. Orang Islam itu tidak ada yang ingkar sunnah. Karena kalau dia ingkar sunnah, dia pasti tidak bisa sholat. Gampang aja menganalisanya. Lihat deh, ambil Al-Quran itu. Ambil Al-Quran. Ini, kamu baca ini sampai khatam, jangan sekali. Khatam 1000 kali, tanpa kamu melihat sunnah Kanjeng Nabi, kamu nggak akan bisa melaksanakan sholat. Gitu loh. Nggak bisa. Karena di sini tidak dirinci masalah bagaimana gerakan-gerakan sholat, bacaan sholat, itu nggak dirinci. Adanya nanti di sunnah. Nah terus sekarang, ya, karena aku mengatakan Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi, mulutmu dengan mudah mengatakan aku ingkar sunnah. Terus bagaimana aku sholat kalau aku ingkar sunnah? Makanya nggak usah lebay lah, biasa. Kalau kamu terlalu lebay, itu akan memakan dirimu sendiri menjadi sebuah kebodohan. Beda pendapat biasa saja kok. Ini kasus remeh-temeh ini. Bukan kasus yang merusak keislaman kita, tidak. Nggak perlu menjustis ingkar sunnah, yang begini, yang begitulah. Tapi aku tidak apa-apa. Itu sudah makananku. Sudah berapa kali aku disudutkan seperti itu. Tetapi seperti yang aku bilang kemarin, aku sudah mengambil resiko itu dengan senang hati. Karena kalau tidak ada satupun yang berani mengambil resiko itu, siapa yang akan memberikan pencerahan kepada umat bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi? Itu masalahnya. Jadi nggak usah menjustis begitu, nggak usah, nggak baik. Kita berbeda ya sudah, berbeda saja. Dan perbedaan-perbedaan kita itu hanya sebatas rasio, akal, tidak masuk ke dalam hati. Biarkan perbedaan itu selesai di akal, tapi di hati kita tetap saudara. Paham kamu kata-kataku di sini? Supaya ngajimu itu yang benar, ya. Oke. Sekarang aku akan menjelaskan lagi. Ini sebentar, ini apa ini? Kamu lihat, sebentar ya. Nanti kamu lihat di resensi kedua. Resensi kedua ya, komentarnya ada di sana. Aku akan jelaskan. Komentarnya ada di sana. Yang huruf W, ini panjang sekali komentarnya ini, ya. Aku akan selesaikan satu-satu. Huruf W, ya. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tidak ada masalah kalau Anda Gus mau berpendapat Nabi Isa tidak turun lagi. Karena memang dalam perkara ini ada sekitar 4 pendapat dalam menafsirkan ayat yang menerangkan Nabi Isa itu diwafatkan. Yang kemudian menjadi multitafsir dalam kata wafat. Ya karena penafsiran itu tadi kan. Kalau penafsiran itu perlu, tapi tidak semua itu perlu ditafsirkan, itu loh. Kalau dia sudah jelas, ditafsirkan lagi, itu justru nggak jelas. Kita itu hanya menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Kalau sudah jelas mau dijelaskan lagi, itu tambah nggak jelas, gitu loh. Jadi sesuatu yang sudah jelas nggak perlu ditafsirkan. Tafsiran itu tujuannya untuk memberikan penjelasan. Lalu kalau sudah ayat itu jelas, kamu jelaskan lagi, itu tambah nggak jelas nanti, gitu loh, ya. Tuh, tapi awal komennya ini sangat bagus ini ya, seperti aku jelaskan tadi.
Semoga kalian paham juga ya. Tidak ada masalah ya. Sebenarnya tidak ada masalah kalau Anda Gus mau berpendapat Nabi Isa tidak turun lagi. Iya, tidak ada masalah. Artinya itu tidak menyentuh hal-hal yang ke dalam akidah tadi yang aku kemarin sampaikan seperti syahadatain, tidak sampai ke sana ini ya. Jadi Anda pun monggo silakan, Anda mau mengatakan Kanjeng Nabi Isa turun lagi, monggo silakan. Itu tidak akan mengganggu keislaman Anda itu ya. Jadi ini sudah benar dia di komentar depannya. Oke. Tetapi tentunya kajian harus lebih dalam lagi karena mau tidak mau di antara 4 itu ada pendapat yang keliru alias marju dan roji. Semua kembali ke apa ini? Kepada dalil-dalil argumentasi yang kuat, dan seperti itulah kaidah ikhtilaf. Betul. Makanya kembali ke Al-Qur'an aja dulu. Kalau di hadis kita kan nggak ketemu, kembali ke Al-Qur'an. Gitu loh. Kalau di hadis kamu bilang turun, kamu pakai yang 46 hadis, aku 1 hadis saja. Orang Kanjeng Nabi Isa umurnya 120 tahun kok. Siapa bilang sekarang masih hidup? Makanya kembali ke Al-Qur'an. Gitu kan? Oke. Berikutnya ambilin air putih deh. Ini kopinya habis sudah. Di gelas aja. Yang panas ya. Oke. Adapun konsekuensi logis seperti pendapat Anda yang mengatakan apabila Nabi Isa itu diangkat ke langit, maka bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan atau dia mau makan apa di sana? Itu bisa dibicarakan dalam hal lain. Oh, kemarin sudah aku bicarakan ya. Nggak perlu aku komentari lagi itu ya. Maaf, bukan maksud mengajari secara pendapat yang Anda ikuti menyalahi jumhur ulama. Oh iya, memang aku menyalahi jumhur ulama. Ya, aku out of the box. Aku melakukan passing over. Lompatan pemikiran. Gitu loh. Karena tanpa ada passing over, tanpa ada out of the box, masalah ini sampai kiamat nggak akan ada yang meluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau aku mati nanti, tugasku sudah selesai. Ya Allah, ya Rasulullah, hamba telah sampaikan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak turun lagi. Masalah kalian mau ikut atau tidak, itu sudah bukan urusanku. Gitu loh. Ya, masalah jumhur ulama, aku sudah jelaskan kemarin bahwa kebenaran itu tidak demokrasi. Ya. Oke, akan banyak hal yang lurus yang harus didiskusikan. Seperti paling awal adalah membahas puluhan hadis Nabi yang mengatakan turunnya Nabi Isa akhir zaman, tentunya pada hadis-hadis yang sahih, karena memang derajat hadis mengenai hal ini bervariasi. Yang doib ada pula yang sahih tentunya. Jadi pembahasan adalah pada dalil-dalil sahih, termasuk adalah riwayat itu yang termaktub di dalam kitab Sahih Muslim mengenai Nabi Isa turun. Sebaiknya saran saya tanpa mengurangi rasa hormat, Anda bisa membuka dialog dalam pembahasan hadis-hadis dan cabang-cabang akidah dengan para ustadz. Semisal setahu saya, karena pendapat Anda yang Anda pegang teguh itu sesuai dengan pandangan Mu'tazilah, yakni mereka mengikuti seluruh hadis-hadis yang bercerita turunnya Nabi Isa, diangkatnya Nabi Isa, sekaligus dia akan membunuh Dajjal akhir zaman, dan ini menyangkut akidah umat Islam. Gimana ini? Aku tanggapi dulu dari yang atas ya. Masalah dialog. Sekarang gini aja. Sampean pilih siapa yang punya kapasitas dan otoritas untuk mendiskusikan ini. Sampean jadi EO-nya. Undang aku, ketemu di mana? Gitu aja. Pilih siapa yang di TV-TV itu siapa, terserah kamu pilih. Yang dia berseberangan dengan aku, kita diskusikan. Kamu jadi EO-nya. Aku nanti berangkat pulang beli tiket sendiri. Jangan khawatir. Dan kamu nggak usah kasih amplop aku, nggak usah. Aku bisa nanti minta teman-teman sumbangan, tolong bantu aku beli tiket. Aku mau ada diskusi di mana gitu. Ya, ini tawaranku ini. Kamu jadi EO-nya, temukan aku tapi aku harus lihat dulu siapa yang kamu ketemukan dengan aku. Aku berhak memilih dong.
Kalau dia nggak punya kapasitas otoritas, untuk apa? Tewas capek aku. Gitu loh. Jadi bukan aku menutup dialog, bukan. Pernah satu saat, kami sudah janji. Aku berangkatlah ke Surabaya, dari Malang ke Surabaya. Dalam perjanjian itu, aku akan diketemukan dengan seseorang alumnus dari Madinah. Dan tentunya aku bersemangat. Karena apa? Aku akan bertemu dengan seseorang alumnus Madinah. Karena apa? Ya seenggak-enggaknya dia punya kapasitas dan otoritas yang pantas lah untuk berhadapan dengan aku. Karena apa? Aku tidak mau berdiskusi orang yang bodoh di bawahku, tidak mau. Kalau aku berdiskusi, minimal orang itu lebih pintar, atau begini, minimal kalau aku diskusi itu aku milih orang, ya, dia tuh pintar, sejajar pintarnya dengan aku, atau kalau bisa lebih pintar dari aku. Karena apa? Supaya aku bisa dapat ilmu dari dia, gitu loh. Jadi bagiku teman diskusi itu juga guru kita untuk belajar. Nah, sekarang kalau aku diskusi dengan orang bodoh, kan aku rugi waktu, rugi biaya. Begitu loh. Nah, kemarin itu aku sangat gembira. Aku datang ke Surabaya. Tapi karena memang takdirnya begitu, akhirnya nggak tahu karena alasan apa, alumni Madinah yang mau ketemu dengan aku nggak jadi datang. Akhirnya diskusinya digantikan dengan teman lain. Jadi ya, aku terus terang semangatnya jadi turun lah gitu ya. Tapi karena sudah terlanjur datang, ya sudahlah, diskusi aja dilanjutkan gitu. Nah itu videonya bisa kamu lihat nanti. Subandite Sukoco, cari yang Eise Gese, penjelasannya di sana. Ya, ada penjelasannya di sana. Kamu cari. Ini untuk menjawab pertanyaan si siapa ini, si Wei ini ya, bahwa aku juga mengharapkan terjadi dialog, diskusi kita. Ya, oke. Berikutnya, kamu sebut-sebut mutajilah. Aku nggak ada urusan sama yang begitu-gitu. Mau mutajilah, mau mutajili, mau mutajilu, nggak ada urusan. Aku adalah aku. Aku itu bukan bebek yang bisa dikandang-kandangin kamu kelompok ini. Enggak. Aku adalah elang yang aku belajar kepada siapapun dan aku menentukan sikapku sendiri. Kalau ada pemikiran-pemikiranku yang sama dengan mutajilah, ya itu hanya kebetulan sama saja. Terus jangan kau bilang aku mutajilah, mutajili, jangan. Aku juga nggak kenal apa itu mutajilah, mutajili, apapun terserah. Sudahlah, masing-masing orang bikin kelompok, hak-hak dia. Jadi aku bukan orang yang suka dibawa underbow, bukan. Nggak ada feodalisme dalam pendidikan, setara. Gitu loh. Ya, nggak ada mutajilah, mutajili, mutajilu apa. Nggak ada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa lagi di sini ya? Tinggal berapa baris ini? Apa ini ya? Saya pikir sebelum kita berpikir konsekuensi logis, kita harus menetapkan dulu apakah pendapat itu adalah rojih berdasarkan dalil-dalil dari hadis sahih. Ya jelas dipikirkan loh. Kalau nggak dipikirkan lah ngapain kita ngomong? Gimana ini? Yang paling masyhur adalah hadis-hadis dalam kitab Sahih Muslim. Aku tanya, yang mensahihkan siapa? Yang memansurkan siapa? Gitu loh. Karena ini pun akan ada konsekuensi logis yang lebih besar lagi. Ketika nyata dalil itu sahih, tapi ternyata tidak berpendapat dengannya, yakni mendustakan Kanjeng Nabi. Maaf, sekedar saran. Oke, tidak ada masalah. Bagus sarannya. Masalahnya siapa yang mendustakan Kanjeng Nabi? Aku bilang, kembali ke Al-Quran. Gitu loh. Siapa yang mendustakan Kanjeng Nabi? Bisa saja kan? Kau mengatakan bahwa aku mendustakan hadis Nabi.
Bisa saja aku mengatakan kamu justru terjebak mengatakan yang bukan hadis Nabi, kamu anggap sebagai hadis Nabi. Kenapa masalahnya? Jadi cobalah buka cakrawala berpikir tuh dibuka ya, supaya nggak seperti terkungkung gitu. Oke. Itu dari yang nomor W tadi ya, tapi bagus, aku suka ya. Berapa menit sudah? 19. Oke, nanti digenapin 30 menit. Aku suka. Kalau aku nampaknya kereng-kereng gitu, karena aku serius berbicara, tapi aku baik kok. Artinya nggak ada masalah, senang. Kalian juga banyak yang santun lah, senang aku senang. Cuman memang karakternya kadang-kadang kok udah serius bicaranya beneran gitu ya. Tapi bukan berarti marah-marah, bukan. Oke, sekarang ini ada yang supaya aku dengar, ada yang bicara tentang Dajjal. Gini loh Mas ya, aku referensiku hilang. Dajjal tuh punya 11 makna loh Mas. Arti Dajjal itu 11 makna. Gitu loh. Sekarang referensiku aku cari-cari sampai sekarang nggak ketemu. Aku pernah bahas Dajjal itu ya. Nanti kamu bisa lihat penjelasannya di videoku yang khusus membahas Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Dan itu sudah dikomentari ya oleh aku kadang-kadang kalau aku sebut nanti jadi ketahuan ya. Aku enggak mau. Begini aja lah. Ada seseorang bersuamikan Yahudi dan dia telepon aku karena dia mengikuti video-videoku tentang Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Dia setuju 100%. Karena Yahudi pun masih mengatakan nanti mereka masih menunggu Mesias. Nah sekarang masalah Dajjal. Kita sudah sepakat belum Dajjal itu apa? Apakah dia personal seperti aku? Selama ini kan banyak orang keliru Fir'aun ya. Dikirain Fir'aun itu nama. Fir'aun itu bener nama tapi bukan nama eksistensi. Nama Raja Mesir itu Fir'aun. Ada si A yang jadi Fir'aun, si B jadi Fir'aun. Jadi Fir'aun yang jadi Fir'aun di zaman Kanjeng Nabi Musa itu beda dengan Fir'aun yang ada di zaman Kanjeng Nabi Yusuf. Tapi tetap aja disebut Fir'aun. Nah sekarang kita berbicara Dajjal. Aku tanya dulu, bagaimana Anda memahami Dajjal itu? Gitu loh. Kalau aku, sekarang kan orang terjebak personality ya. Sehingga Dajjal itu digambarkan matanya satu. Gitu. Sekarang kalau ada Dajjal mata satu itu, kamu pikirkanlah, kamu renungkan baik-baik. Itu lebih dekat ke realita atau lebih dekat ke dongeng sebelum bobo? Terus wajahnya menyeramkan gitu kan. Kalau aku tidak begitu. Dajjal itu bisa saja tampilannya itu tidak menyeramkan, tetapi perilakunya bengis dan jahat. Dajjal itu kalau aku sudah tidak usah menunggu nanti mau kiamat. Sekarang pun Dajjal sudah bergentayangan. Gitu loh. Siapa yang membuat kita menjadi susah sekarang ini? Dengan adanya virus ini. Itu loh. Aku sebetulnya bisa bahas, tapi nanti muaranya ke politik. Itu yang aku masih pikir-pikir dulu untuk membahasnya. Cuman aku akan kasih pemikiran untuk kamu. COVID, virus ini, apakah dia naturally ada, ataukah dia produk dari sebuah kegiatan lab? Itu aja yang kamu pikirkan. Jadi untuk supaya diskusi kita itu sehat. Dari sini nanti kamu akan tahu penjelasanku. Definisiku tentang Dajjal adalah siapapun dia yang merusak tatanan kehidupan dari tertata menjadi tidak tertata, dari baik menjadi tidak baik, ya itulah Dajjal. Jadi nggak harus ditunggu nanti jelang kiamat, kan dongeng jadinya. Itu loh. Kan jadi dongeng itu. Anda sadar nggak? Selama ini Anda digiring dalam opini-opini dongeng dan Anda menikmati dongeng itu. Artinya,
Ketika Dajjal itu dipersonifikasikan dengan mata satu, dengan wajah yang serem, itu harus Anda tangkap seharusnya itu hanya sebagai perlambang. Oh, Dajjal itu tidak baik. Tapi bukan berarti Dajjal itu seperti itu, matanya satu. Ya aduh, gimana mas sampean? Ya, itu tentang Dajjal, tentang apa lagi ini? Sudah mulai gelap, gak nampak ini. Apa sih, sebentar. Aku lihat lagi nih. Aduh, nggak. Sudahlah, itu aja dulu ya. Itu aja dulu ya. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi penjelasannya. Ya. Aku ucapkan itu. Intinya aku suka diskusi ini. Kalian, meskipun ada yang masih aku tidak suka, yang tiba-tiba tidak berargumentasi, hanya menyerang secara pribadi. Tapi itu kalau aku lihat prosentasenya itu mungkin hanya 0,1% lah ya. Yang 99% kalian bagus-bagus, aku suka. Setidaknya ada ngomong, maaf Gus, kita beda pendapat. Itu aku suka ya. Oke, itu maaf kalau ada salah-salah dari kata. Apapun dari aku kalau itu tidak sejalan dengan Al-Quran, tinggalkan. Ya, tetapi apapun yang datangnya dari aku, meskipun agak koboi gini ya, silahkan untuk diikuti kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, resiko tanggung sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.